lanjut. Oke, saya mau cerita sedikit tentang KPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi awal mulanya seperti ini. Dulu saya punya pengalaman mengikuti tentang grup di sebelah begitu, dan saya pribadi sendiri kepengen ikut grup itu, kepengen tahu tujuan grup itu apa dan misinya itu apa begitu. Dulu saya pernah mempertanyakan salah satu owner dari grup sebelah, dalam arti biar semuanya itu ada manfaatnya. Saya bertanya, grup ini sebenarnya tujuannya apa dan misinya apa, dan dijawablah sama ownernya, dan dia menjawab cuman hanya sekedar mencari hiburan dan menjalin silaturahmi sama teman-teman, seperti itu. Dan akhirnya aku, oh cuman misinya seperti itu gitu. Jadi nggak ada misi tentang hal-hal yang menyangkut sudah menjalin silaturahmi dengan baik, apa nggak ada dengan cara lain, istilahnya untuk berpikir yang lebih baik begitu. Dan pada akhirnya ada acara, salah satu acara untuk merayakan ulang tahun seperti itu. Tapi setelah itu bla 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 bla, kemudian saya merasa di situ suatu untuk pengalaman buat saya. Begitu akhirnya saya nggak lama di situ, mungkin pengalaman kurang lebih di grup itu sekitar berapa bulan begitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya. Dan pada akhirnya saya mengundurkan diri dari grup. Kalau cuma ingin bersenang-senang, mencari hiburan, tentunya aku sebagai pribadi sendiri nggak usah ikut grup juga cukup. Kalau untuk sekedar untuk mencari hiburan, karena kan kalau kita cuma mencari hiburan kan nggak usah bikin grup. Jadi cukup sendiri itu toh lebih bebas dan lebih nyaman begitu kan. Kalau pada umumnya kita di grup kan harus mematuhi peraturan. Setiap grup itu kan pasti punya peraturan masing-masing begitu. Dan pada akhirnya saya mengundurkan diri dengan baik-baik. Nah, setelah sudah keluar dari grup, ada teman yang di dalam grup itu ada 2 orang telepon saya begini, Mas B, gimana kabar? Baik gitu. Kenapa Mas Jaya keluar? Ya nggak apa-apa, intinya yang penting kan kalau memang untuk mencari hiburan cukup sendiri aja lah, aku kepengen seperti itu lebih nyaman. Dan pada akhirnya
temanku yang di dalam grup itu, dia bilang, apa Mas Jaya aja yang bikin grup sendiri gitu. Loh, kalau bikin grup sendiri itu kan nggak mungkin gitu, nggak mungkin jadi. Kalau bikin grup itu harus kita pikirkan sebaik mungkin seperti apa begitu. Dan pada akhirnya ada dua cowok temen dari grup, dia mengusulkan saya suruh buka sendiri, bikin grup sendiri, terus saya langsung ditunjuk sebagai owner, dan saya pun mengaku istilahnya, saya bilang saya belum bisa untuk melanjutkan terus bikin grup, saya menjadi owner itu sangat berat tanggung jawabnya gitu. Satu lagi, sekarang aku tadinya bertiga, tambah cewek itu mendukung, iya Mas Jaya aja yang bikin grup, nanti kita support semuanya, teman-teman ikut membantu begitu. Dan pada akhirnya kami bertiga telepon, bicarakan grup malam. Nah, aku tanya sama teman-teman, sekarang kalau mau bikin grup, aku tanya tujuannya apa? Dan begitu ya. Terus dia balik tanya sama saya, emang Mas Jaya punya gagasan apa kita bikin grup? Kalau saya sih kepengennya kalau kita bikin grup tapi ada manfaatnya gitu. Terus dia bertanya, iya apa gitu, gimana kalau kita bikin grup ini tapi kita niatnya sedikit untuk berbagi rezeki, kalaupun itu kita pas ada gitu, kita ngomong pahitnya begitu. Kalau kita pas lagi nggak ada, seumpamanya kita tujuannya, saya bilang tujuannya, ayolah kita kalau mau bikin grup tapi yang bermanfaat, bikin grupnya itu namanya, bukan namanya sih, istilahnya ngomong awalnya, kalau yang bermanfaat kita coba kita nyantunin anak-anak yatim piatu gimana, setuju nggak, caranya gimana gitu kan. Ya nanti bicarakan dulu, kalau seumpamanya bikin grup tapi dengan misinya itu kita nyantunin anak-anak yatim piatu, setuju nggak? Nah temenku itu akhirnya setuju, dia bilang oke, itu gagasan yang baik, sangat luar biasa, di yang lain juga belum ada seperti itu. Oke, kalau memang seperti itu ya kita obrolin sama begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada akhirnya nunggu teman-teman ngomong sama saya, oke Mas Jai, nanti tunggulah 1 hari, 2 hari, atau 3 hari kita teleponan lagi begitu. Akhirnya saya bilang oke, aku tunggu ya, istilahnya untuk rapat selanjutnya tentang itu. Dan pada akhirnya lagi, akhirnya saya nama dan pada akhirnya 3 hari kemudian teleponlah saya bertiga telepon, dan akhirnya saya mempertanyakan gimana pakai nama grupnya apa lebih enaknya gitu, lebih pasnya dan lebih bagus. Akhirnya aku itu
cek cek cek, ada iklan aman. Nah, pada akhirnya teman saya mengeluarkan kata-kata KPK begitu kan. Nah, saya kan ngomong, KPK. Kalau KPK bukannya tentang korupsi begitu kan? Bukan, terus apa? Nah, begitu kan aku tanya. Nah, saya juga loh KPK. Ya saya singkat dengan yang lucu-lucu begitu kan. Katanya ada yang kangen pengen ketemu segala macam gitu kan, itu bisa jadi seperti itu gitu kan. Akhirnya dia bilang dudul si Jai gitu kan, dan pada akhirnya dia mengucapkan mengeluarkan kata-kata KPK itu komunitas peduli kasih begitu. Pada akhirnya saya pikir, sambil berpikir, oh iya bagus juga gitu, masuk dengan misi kita gitu kan. KPK komunitas peduli kasih, karena salah satu tujuan KPK itu untuk menyantuni anak yatim gitu kan. Dan akhirnya sudah direncanakan semua. Ayo kalau memang semuanya sudah oke, kita bertiga sudah bilang oke, tambah satu yang cewek itu. Yang cewek kan ngepot, oke, aku dukung dari belakang begitu. Pada akhirnya oke, kita mencari teman yuk gitu, untuk yang bisa kita ajak mendirikan grup KPK ini. Dan akhirnya saya mainlah ke room sebelah. Nah, ketemulah dengan Mas Ben gitu kan. Dan pada akhirnya saya masuk di situ di room salah satu dulu, kalau nggak salah roomnya Mas Jus atau siapa begitu. Pokoknya saya ketemu dengan Mas Ben lagi nyanyi, aku dengerin suaranya kok enak, terus kok ngomongnya ngapak begitu kan. Ini kayaknya nggak jauh dari daerah saya begitu. Akhirnya saya memberanikan diri mengajak Mas Ben, mau nggak kita bikin grup gitu. Mas Ben lagi di atas, ya akhirnya tanya grupnya apa gitu, KPK begini. Aku bilang untuk tujuannya apa, ya buat anak-anak yatim piatu begitu tujuannya. Nah, akhirnya Mas Ben langsung dengan berkatanya semangat, oh boleh kalau memang itu tujuannya, saya sangat setuju. Ya udah kalau gitu sangat setuju, saya minta nomor teleponnya, boleh enggak gitu kan. Nah, akhirnya boleh kalau gitu nanti inbox aja. Dan pada akhirnya aku inbox sama Mas Ben. Nah, akhirnya saya telepon Mas Ben. Akhirnya saya teleponan sama teman yang lain, ada berempat. Nah, waktu itu akhirnya berjalanlah untuk menjadi grup KPK, dan Mas Ben saat itu saya tunjuk sebagai ownernya begitu kan. Terus saya sebagai admin keuangan dan Mas Bayu sebagai founder atau apa gitu, dan yang lain ada semacam seperti itu untuk menata di dalam grup itu, dikatakanlah punya jabatan masing-masing begitu. Tapi ya betul. Nah, pada akhirnya udah berjalan kan, berjalan bukalah room. Berjalan buka room biasa. Setelah itu Mas Ben giat dengan typingnya, dengan KPK itu, visi dan misinya itu, ya kan. Nah, akhirnya berjalan 1 bulan, alhamdulillah KPK setiap buka room itu sama teman-teman yang baru masuk welcome,
dan orangnya semua sikap untuk menyapa orang yang belum dikenal, orang yang sudah dikenal, begitu. Alhamdulillah berjalan 1 bulan KPK banyaklah orang yang bertanya, istilahnya orang yang mengagumi, begitu ya, dalam arti katanya Room KPK orangnya baik-baik, responnya sangat baik, cepat, dan setiap tamu disapa. Alhamdulillah berjalan 1 bulan, 2 bulan, sampai ke-3 bulannya itu sudah mulai room ini sangat digemari sama teman-teman gitu ya. Orang itu pada senang masuk di KPK, dan akhirnya Mas Ben tetap masih bersemangat untuk istilahnya menggali dana untuk melaksanakan acara ini biar bisa berlanjut dengan baik. Dan 3 bulan itu alhamdulillah bisa selama dari buka awal pertama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ke-4 bulannya alhamdulillah bisa mencapai menyantuni anak-anak yatim piatu, dan saldo itu sangat cukup untuk menyantuni anak-anak yatim piatu sekitar 25 anak itu. Dan alhamdulillah berjalanlah dengan baik sampai akhirnya ke-4 bulan itu awal di tempatnya Mas Ben acara itu. Nah, setelah acara di Mas Ben, awal acara KPK, orang yang melihat itu pada kaget. Dalam kagetnya tersentuh, mungkin melihat kegiatan ini karena kan di room-room lain mungkin belum ada seperti itu. Nah, setelah itu banyaklah alhamdulillah teman-teman tersentuh hatinya, dan akhirnya mempertanyakan kalau mau kepengen donatur seperti apa, begitu, dan caranya gimana, begitu. Dan akhirnya orang yang belum tahu saya jelaskan, saya naik ke atas, pada akhirnya saya jelaskan kalau memang mau ikut donatur bisa japri, bisa inbox ke Mas Jainprit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan akhirnya aku jelasin, nanti setelah itu inbox karena itu kan di situ ada nomor WA saya, ada nomor rekening saya, tapi atas saya bikin nomor rekening ini atas nama saya karena kalau saya atas namakan ke KPK dari pihak banknya itu persyaratannya ribet. Pokoknya persyaratannya ribet. Pada akhirnya saya ngomong sama teman-teman, aku bikinin rekening atas nama saya, tapi ini khusus buat KPK. Jadi biar enggak bercampur dengan rekening saya yang satu yang khusus untuk pekerja, untuk di tempat kerja saya sendiri, begitu. Dan pada akhirnya teman-teman pun setuju saya bikinkan rekening, dan pada akhirnya saya tulislah nomor rekening itu di official KPK dan plus nomor WA saya, begitu. Pada akhirnya sudah terkumpul setiap teman yang ikut donatur, saya tunjukkan sama teman-teman, dan saldo pun saya terangkan sebaik-baik mungkin sama teman-teman, dan semua clear. Setiap ada transaksi sama saldo dihitung benar, nggak ada perselisihan. Dan pada akhirnya 3 bulan itu sudah sukses di tempatnya Mas Ben. Teman-teman lihat senang acara ini, alhamdulillah. Ada yang di luar KPK, orang yang tidak ikut semul, melihat temannya itu lagi buka semul, terus melihat acara ini, sampai bilang akhirnya orang itu
ikut berdonatur tapi tidak main semul begitu. Cuman lihat temennya pas lagi main semul, lihat acara seperti itu, langsung dia bertanya sama temen yang main semul, emang itu acara apa? Acara KPK santunan anak-anak yatim piatu. Pada akhirnya temen itu ngomong sama saya, Mas, ada temanku tadi pas aku lihat ini, dia memang suka seperti itu. Akhirnya dia ikut mendonaturkan ke KPK. Akhirnya setelah itu sampai sekarang WA-nya pun aku masih ada dan masih aktif. Dan akhirnya di tempat Mas Ben pertama santunan anak-anak yatim piatu itu di Purbalingga, dan hari bulan kelimanya di tempat saya sendiri di Pemalang. Nah, itu pun alhamdulillah berjalan dengan baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu acara kedua, acara ke-1 Mas Ben, acara kedua ke saya. Acara ketiga selanjutnya di Probolinggo di tempatnya Mas Lutfi. Nah, Mas Lutfi waktu itu pas kegiatannya itu ada acaranya keluarganya Mas Lutfi. Kebetulan akhirnya dijadi satu, kelihatannya lebih real, baik begitu kan, karena acara yasinan segala macam itu di tempatnya Mas Lutfi yang ketiga. Dan pada akhirnya berjalan lagi ke bulan jadi ke saya Mas Lutfi itu tiga kali acara, keempat kalinya di Pekalongan tempatnya si Feni KPK. Waktu itu si Feni masih gadis ya, belum berumah tangga. Dan pada akhirnya saya sama Mas Ben acara di tempatnya si Feni, saya pun ikut hadir sama Mas Ben, ikut hadir saya sama Mas Ben, berjalanlah ke Pekalongan. Nah, waktu kesananya itu sama Mbak siapa Mas Ben, aku lupa ya, Mbak Adel ya, iya Mbak Adel. Nah, Mas Ben dari Purbalingga mampir ke tempat saya, dan saya sama Mas Ben ngomong, ayo Mas Ben kesana pakainya apa, motor apa pakai mobil begitu kan. Udah pakai mobil aja kalau mau nyamperin Mbak Adel. Mbak Adel kan posisinya di Pekalongan, tapi dari tempat saya cuman ditempuh kurang lebih ya 45 menitan begitu. Akhirnya Mas Ben nyampe ke rumah saya jalan sama Mas Ben menuju tempatnya Mbak Adel, nyamperin rumahnya Mbak Adel. Nah di situ nyamperin langsung Mbak Adel ikut, langsung menuju ke tempatnya Mbak Feni. Alhamdulillah di tempatnya Feni terlaksana dengan baik, semuanya terlaksana dengan baik. Dan setelah ini mau rencananya itu kalau enggak di tempatnya Mas Gunung di daerah Jakarta, kalau enggak di tempatnya si Endut. Kalau pas itu saya nanyain di tempatnya si Cempluk atau si Mami, ternyata tidak bisa. Tempatnya Mas Bayu mengalihkan untuk ke pantai, ke panti. Tapi kan kita niatnya sebenarnya kan bukan untuk ke panti. Jadi niatnya itu biar anak-anak itu langsung terima dari amanah teman-teman gitu. Kalau memang ke panti itu kan jadi istilahnya kita menyumbangkan sekian lah gitu. Nanti di sana mau diolah lagi atau gimana saya tidak tahu begitu. Nah kepengennya itu dari KPK itu kan dari awalnya biar anak-anak itu yang menerima dengan tangan sendiri begitu. Dan pada akhirnya datanglah baru rencana seperti itu, datanglah wabah COVID. Kan pada akhirnya, nah COVID ini kan akhirnya tidak bisa untuk berkumpul
berkumpul-kumpul gitu kan. Waktu awal COVID itu kan benar-benar ketat, istilahnya ya sampai sekarang juga ketat. Nanti dulu jeda dulu, kepengen ngopi. Ngopi dulu. Nah, setelah datanglah COVID, kebingungan nih, padahal saldo itu masih ada 4.300.000. Nah, setelah itu ada yang waktu itu si Penny dari siapa gitu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Penny menambahkan saldo itu dari salah satu teman kakaknya, ditambahkan ada sekitar 4.800.000. Tapi ada 4.800.000 ini sampai mau bikin acara kan tidak bisa karena COVID. Nah, setelah itu teman-teman mungkin merasa ini mau kemana kok susah banget begitu kan. Susah, satu untuk berkumpul-kumpul tidak bisa, dan mungkin secara ekonomi semuanya pasti merasakan, bukan dari hal orang yang kecil sampai yang orang yang sudah istilahnya golongan-golongan orang atas juga merasakan, dan pada akhirnya mungkin merasa merasa lebih mungkin untuk acara KPK santunan anak-anak ini, anak-anak yatim, mungkin teman-teman berpikirnya yaudah kita istilahnya break sejenak, dalam arti vakum gitu. Di vakum, tapi vakumnya bukan vakum berkelanjutan, karena vakum gara-gara COVID begitu. Dan pada akhirnya salah satu sudah sekitar mungkin 2 tahun ya, 2 tahun lebih lah. Orang aku merasakan aja ini 2 tahun, udah mau 3 tahun. Ya memang gimana begini enaknya nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan akhirnya 2 tahun lebih merasakan, 2 tahun tidak melaksanakan acara itu. Rasanya kangen banget begitu. Dan selama 2 tahun vakum, teman-teman kan real tetap mendukung KPK. Untuk sementara dia lepas ID, lepas baju katakanlah begitu ya. Bagi saya sebagai admin keuangan, pengurus admin keuangan, saya enggak akan mempermasalahkan teman-teman. Kenapa teman-teman harus pada lepas ID KPK itu gitu. Aku sih enggak ada masalah. Yang penting semuanya itu nanti akan kembali dengan baik. Karena aku memahami karena COVID begitu. Jadi akhirnya saya tetap kekeh memakai KPK. Istilahnya patroli kemana-mana pakainya KPK. Sampai ada yang bilang, katakanlah di room ada yang bilang, oh, Mas kayak anak-anak hilang gitu, yang lain pada kemana gitu. Aku sampai begitu, yang lain pada baik-baik saja, cuman sementara ini belum dipakai karena kan mungkin COVID gitu. Jadi semuanya harap memaklumi begitu. Jadi semuanya itu baik gitu kan. Nah,
pada akhirnya saya tetap berjuang dan semangat, dan Mas Gunung pun di belakang selalu berbisik istilahnya, ayo Mas Zaid, kita bangkitkan lagi KPK. Ya ayo, aku sih siap-siap aja Mas gitu. Tapi dengan cara ya kalau memang ini COVID sudah sedikit ada perubahan dan baik, tetap mensupport begitu di belakang, gitu kan. Dan akhirnya ada yang mengenal kayak Mbak Katiem, Mbak Suci, Mbak R, Mbak Cempluk, dan teman-teman yang lain berpikir mungkin sedikit mengerti tentang KPK begitu. Dan dia alangkah baiknya dia kepengen ikut memperjuangkan KPK, memperjuangkan visi misinya KPK. Nah, akhirnya teman-teman ini mendukung sepenuh hati. Jadi mendukungnya itu tidak dengan ragu-ragu. Jadi dia benar ikhlas untuk mendukung biar KPK ini tetap berjalan dan berjalan untuk anak-anak yatim piatu. Alhamdulillah, sampai saya ketemu teman-teman yang ikut untuk mendukung KPK, saya sangat bersyukur. Dalam arti alhamdulillah, kalau memang kita ada niat baik, suatu saat pun pasti kita akan ketemu dengan orang yang baik. Begitu. Dan saya dapat amanah dari almarhum saya sendiri, sampai saat ini saya kalau tentang masalah ngomong memegang saldo buat anak-anak KPK ini, saya sampai kadang tersentuh dengan kata-kata almarhum sebelum itu. Waktu itu kan sakit 2 tahun, saya sering bolak-balik, istilahnya ngomong, dia almarhum pernah bercerita, istilahnya mengasih amanah ke saya, sedangkan almarhum itu waktu itu sedang lagi sakit. Dia ngomong, tolong anakku yang istilahnya aku bisa buat pedoman gitu. Dalam arti dipercayalah sebagai anaknya. Dia ngomong, jangan sekali-kali memakai duit anak-anak itu, walaupun sedikit pun jangan dipakai. Dalam arti dipakainya jangan disalahgunakan. Sampai pada akhirnya saya teringat seperti itu, amanah dari almarhum. Dan pada akhirnya itu selalu aku akan ingat. Walaupun sedikit, saya enggak akan mengambil, walaupun itu 100 perak atau 1000 perak, insya Allah enggak akan mengambil. Pada intinya saya tetap amanah. Setiap ada acara semuanya clear, enggak ada masalah. Dan pada kita yang lain. Dan pada akhirnya sampai saat ini alhamdulillah KPK berjalan dengan baik. Dan setelah dari tempatnya si Penny, bulan kemarin kita berjalan di daerah Cilacap, dan sama Mas Ben alhamdulillah bisa ikut hadir dengan niat baiknya. Alhamdulillah semuanya disupport untuk perjalanannya dan untuk mampir ke tempatnya Mas Ben,
saya samperin sampai ke tempat lokasi, alhamdulillah nggak ada apa-apa dan lancar. Akhirnya saya balik lagi nganterin Mas Ben. Nah setelah nganterin Mas Ben dari situ saya kan besoknya harus kerja begitu kan. Berangkat dari tempat lokasi itu jam berapa ya, dari Cilacap itu sekitar jam 8 lah, jam 8 lewat. Nah nyampe ke tempat rumahnya Mas Ben itu sekitar jam 11 lewat lah. Nah dari jam 11 lewat itu mau pulang ke Jakarta, saya sampai mikir, aduh aku udah kecapean Mas Gunung gitu, makan. Welcome Mas Fahmi. Oke. Dan setelah acara yang kelima di Cilacap itu saya sampai ke rumah Mas Ben itu sekitar jam 11 lewat. Saya pikir, aku kok merasa capek banget begitu kan. Akhirnya saya ngomong, ayo Mas Gunung, kita makan dulu. Kan? Makan. Setelah makan, kan kenyang. Nah, aku mikir, kok aku ngantuk ya Mas Ben? Mas Gunung. Coba Mas Gunung bawa dari Purbalingga sampai ke pintu tol Pemalang. Mas Gunung yang bawa ya. Karena aku merasa udah terlalu lelah begitu kan. Ya tolonglah aku biar mataku itu merem 1 jam atau 1,5 jam lah katakanlah begitu. Biar nanti setelah sampai pintu tol saya yang bawa mobilnya. Nah akhirnya Mas Gunung, oh ya sini bawalah. Saya tidur langsung di belakang, di depan Mas Gunung sama Mas Heri waktu itu. Sampailah di situ. Sebelumnya aku terbangun. Nah, saya terbangun belum nyampe pintu tol, saya terbangun. Kayaknya udah 1 jam lebih nih, gitu. Terbangunlah, saya tanya, Mas Gunung udah nyampe mana, gitu. Ini bentar lagi juga pintu tol, gitu. Lama banget bawa mobilnya, kok ngerem melulu, gitu kan. Suwe, Mas Gunung, aku aja ngantuk, gitu. Dasar orang kok ngantukan gitu kan. Udah akhirnya udah minggir. Aku bangun tidur kan agak gimana gitu kan, ini di daerah Pemalang mana ya gitu kan. Aku sambil lihat-lihat gitu kan. Nah pada akhirnya Mas Gunung katanya nanti gitu kan. Aku liatin, coba aku perhatiin gitu. Oh ini orang bawa mobilnya udah nggak jelas juga gitu kan. Akhirnya aku udah Mas Gunung minggir, cepat minggir sekarang aja gitu. Minggir. Akhirnya udah aku ganti. Nah sekitar kurang lebih 5 menit nyampe pintu tol. Nah dari situ itu pintu tol itu jam 2. Aku pikir kok mau jam 2 ya gitu kan. Duh, aku kepikiran dari Pemalang ke Jakarta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku kepikiran besok mau kerja lagi, masuk kerja pas hari Minggu, tapi ada acara di tempat kerja itu hari Minggu masuk. Nah, pada akhirnya aku mikir ini jam 2, nyampe sana jam 5 nyampe enggak ya, nyampe Jakarta begitu. Udahlah aku tancap sampai berdua itu si Gunung sama Mas Heri itu udah bunyi masing-masing. Aku sendirian gitu kan, udah nyalain sambil buka semul, sambil nyanyi-nyanyi karena nah pada akhirnya saya nyalain, saya masuk room, aku nyanyi-nyanyi. Ada si Bang Rudi nongol, si Rudi salam, weh Mas Jai ngapain gitu, ini habis acara santunan anak-anak yatim piatu gitu kan, aku ini biar nggak ngantuk Mas Rudi gitu kan.
Jadi saya nyanyi-nyanyi aja, satu lagu puter sampai 5 kali. Alhamdulillah untung gak ngelek gitu kan. Nah udah, alhamdulillah nyampe 3 jam dari pintu tol Pemalang sampai Jakarta begitu. Janganlah, percuma orang Mas Ben itu kalau ceritain Mas Ben muntah-muntah, emang Mas Ben itu tidak cocok. Tidak cocok naik mobil. Dia emang cocoknya itu naik delman, enggak naik motor gitu. Itu malah cocok. Giliran naik mobil yang istilahnya AC-nya dingin, yang ada waktu itu dinaikin mobil Mercy sampai AC-nya dimatiin, jangan pakai AC. Ya udah, aku buka aja pintunya. Mas Ben doang udah ngerasain mobil Mercy gitu kan, naik mobil Mercy. Nah, itu awal itu yang ke tempatnya si Penny bilang begitu, duh, Jae, AC-nya bisa dimatiin nggak? Kita buka pintu aja begitu kan. Malah muntah-muntah lagi. Kemarin yang lebih parah kemarin pakai mobil Innova. Ya kan jalannya berbelok-belok begini, naik turun, masa naik turun kita harus lurus? Ya enggak mungkin dong, ya enggak, ya kita kan ngikutin jalan, jadi jangan disalahin yang bawa gitu kan. Ya kalau memang bawanya pelan-pelan kayak gitu, nanti dibilang ini orang bisa bawa mobil enggak sih gitu kan, pelan banget gitu kayak orang belajar. Enggak enak, akhirnya ya udah semampunya, sebisanya gitu kan, dan kelebihannya itu dikeluarin di saat kita melewatin jalan itu seperti apa begitu, ya kan. Baru aku mau masih di daerah Purbalingga nih, aku tanya, Mas Ben, kita makan dulu yuk, kita kan berjalan kan sekitar jam 12:30 apa jam 1 itu setelah sholat zuhur, akhirnya jalan, aku mikir perut saya perih gitu kan, aku bilang kalau urusan perut ini jangan sampai terlewatkan, itu bahaya. Kita makan dulu yuk, ayo makan, nyari apa, nasi padang apa nasi warteg apa deh gitu, kayaknya enaknya kalau siang-siang makan nasi padang. Ya udah, akhirnya kita sudah lewat Mas Gunung, aku bilang Mas Gunung sambil liatin di mana gitu lokasinya yang lebih enak gitu. Mas Gunung, iya lewatin, tahu-tahu kelewatan lagi. Orang suruh pada ngeliatin kok sampai kelewatan lagi. Dia ngomong, makanya bawanya pelan-pelan, jangan kenceng-kenceng. Ini juga udah pelan gitu, orang tempat keramaian gitu kan. Nah, pada akhirnya ketemu tempat yang enak, tempat parkirnya luas, tapi adanya sebelah kanan. Akhirnya aku udah kelewatan, mundur lagi, muter balik, masuklah ke situ. Setelah makannya itu pun singkat karena waktunya sudah tidak memungkinkan untuk dari Purbalingga ke Cilacap. Nah pada akhirnya udah naik jalan lagi arah ke Cilacap. Nah itu masih di arah Purbalingga. Itu bukan salah saya, Mas Ben aja udah ngomong seperti ini, duh Kang Jae, kayaknya mules, aduh Mas Ben jangan sampai orang baru makan dibuang-buang, mubazir gitu kan. Aku bilang nggak boleh begitu kan. Iya tapi udah munyal-munyal nih perut, gimana ya gitu, ada plastik nggak? Itu plastik, itu ambil gitu kan, aku siapin. Baru ngomong belum lama gitu kan, langsung gitu kan. Nah mau nyampe Sokaraja, itu udah banyak banget ya. Udah Mas Ben, buang pintu kaca, buka, lempar aja gitu kan. Di mobil dah enggak, untung alhamdulillah yang muntah itu tahu diri, ya kan. Kalau nggak tahu diri, wah itu mobil udah bau nggak jelas, udah bau sepitang gitu kan. Untung tahu diri, plastiknya dibuka lebar-lebar, nah keluarlah di plastik semua. Aku ngelihat kadang-kadang juga ngelihat gimana gitu, cuman udah ngelihat, untung baunya nggak
nggak berasa banget gitu kan, karena langsung ditutup. Padahal saya paling apa, kalau ngelihat orang muntah-muntah terus baunya kecium, biasanya saya langsung gini, nahan begitu kan. Tapi aku ngelihat Mas Ben, oh, udahlah biarin aja, saya nggak mau lihat-lihat, aku fokus ke depan gitu kan, sambil nyetir. Udah di situ udah 1 kali. Nah, yang nyetir si Gunung ya, Gunung apa siapa ya? Gunung aja ya Mas ya. Gunung Mas setelah ke sana ya. Itu masih saya. Oh iya sekali. Nah, setelah itu udah sampai di situ pulang saya yang bawakan karena mengejar waktu. Ini kalau bawanya pelan kagak jadi nih gitu. Kagak ketemu sampai jam 5 sampai Jakarta. Udah saya bawa begini ini, giliran saya pulang muntahnya lebih parah. Sampai nggak bisa ngomong, cuman diem. Aku mau nolongin gimana Mas Ben, habis gimana ya, kalau aku pelan nanti saya nggak nyampe sampai Jakarta begitu. Akhirnya udah aku pas pulang dia muntahnya udah berapa kali, mungkin lebih dari 4 kali, sampai ngelihatnya ya lemes banget ini orang nih gitu kan. Udah, tapi setelah nyampe rumahnya alhamdulillah masih bisa jalan begitu. Dan pada akhirnya udah saya tanya, esoknya masih lemes begitu. Nah itu tentang sampai saat ini. Dan besok insya Allah hari Jumat setelah Jumatan acara di KPK itu di tempatnya si Teteh Cherry di Sukabumi, ada semua total anaknya itu 28, nambah 1 lagi Mas Ben. Kasihan ada yang datang katanya belum kecatat. Ya udah aku bilang sama si Teteh Cherry, catat aja nggak apa-apa. Toh itu juga anak yang membutuhkan kita, jadi harus kita kasih begitu. Nanti masalah itu menyusul, dan sekarang semuanya itu total anaknya itu ada 28 anak yatim piatu. Iya tanggal 4 benar, Jumat tanggal 4 setelah sholat Jumat. Jadi nanti kalau yang ada waktu ya silahkan masuk untuk menyaksikan sama, biar semuanya itu berjalan dengan baik, dan semoga KPK tetap bisa menjalankan amanah dan niat teman-teman KPK menyantuni anak-anak yatim piatu. Amin amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih kayak ada suara angin begitu? Oh iya Kak, bentar. Hati-hati duduknya, ini lagi serius. Udah, AC-nya udah dimatiin? Enggak, kipas. Oh AC. Kipas. Oke, oh kipas. Oke, tuh lihat typingnya Mas Ben. Oke, ya siapkan pertanyaan Mas Ben. Pertanyaan yang berkualitas. Jangan pertanyaan yang konyol-konyol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di bawah selamat pagi. Ya ini santai, ini yang santai. Ya segmen santai ya. Iyalah. Oh iya. Udah lupa. Ceritanya cuma dikasih admin pertama kali di KPK ya. Pagi. Ya lucu gitu. Oh lucu. Lucunya gimana sih maksudnya? Nggak jelas. Katanya lucu. masa aku tukang nyogrokin.
juga, aku sudah terbiasa kok live, cuman on cam-nya baru. On cam tuh baru di KPK, emang bener. Pernah dulu saya itu keliling ya, keliling gitu-gitu. Tapi on cam, ada mas? Enggak juga sih, enggak pertama kali, udah lupa sih. Udah bagaimana sih, sudah lupa gitu nah. Iya, dulu kan nggak ada filter. Dulu kan belum ada filter, belum ada apa-apa. Jadi masih polos gitu. Diajarin Mas Ben live gitu. Mas Ben tuh yang ngajarin 5 tahun yang lalu. 5 tahun 5 tahun yang lalu, terus 1 tahun di LG ketemu KPK gitu. 4 tahun Ya, yang lalu. something. Kurang lebih 4 tahun. 5 tahun, 1 tahun keliling-keliling lah baru. Mas Ben tuh sendiri melulu main gitar, nyanyi pakai kacamata hitam, teriak-teriak. Aduh, kacau. So, terus kemana ya? Lupa. Tapi intinya ya tetap masukkan ansius itu. Iya, terus diajak ikut. Pertamanya gimana sih gitu, kayak bagaimana gitu loh. Bagaimana sih gitu nah, nggak kepingin sih, tapi denger misinya, ceritanya, terus visi misinya bagus, ya saya tertarik. Satpame KPK siapa dulu ya? Siapa ya? Siapa? Mas Jai? Masalah itu privasi. Oh iya. Kayaknya sih Iya. nggak ada. Ya, kalau menurut aku sih cemplung nggak ada. Kalau punya sapam itu nggak ada. Oh, enggak ada. Justru ini ceritanya. Oh, Kang Seng. Mas Seng. Ya, itu juga. Ya, itu juga teman yang, aduh, pokoknya ya aku. Iya, maksudnya pertanyaannya gimana? Bacalah. Oh, masih tanya-tanya, baca itu kan. Ini kalau orang bisa membaca itu, ya enggak. Nah, bisa menerjemahkan itu artinya apa gitu loh. Kayaknya saptamnya aku Mayan, Mbak Cem, maksudnya apa sih? Nggak paham aku. Ininya kurang Nggak nih. paham Ini aku. karena ini udah berapa minggu kagak disuntik begini nih, ya enggak connect. Bukan masalah itu, bukan. Jadi Coba kamu maksudnya apa itu? pemikirnya gak jernih, gak nyambung gitu, masih mikirnya apa ini maksudnya gitu kan. Iya, loadingnya telat. Kayaknya satpamnya aku Mayan, Mbak Cem, aku berbobot 80 kilo. Loadingnya lama. Nah pasti begitu kan. Nah, bingung, dia pasti berpikirnya kemana-mana gitu kan. Ya karena aku tidak mengikuti yang di bawah tadi, aku tidak mengikuti gitu loh. Karena Jadi aku tidak paham gitu. Kalau udah didesak begini, tingkat volumenya udah mulai naik begitu. Ya enggak, udah mulai ngegas begitu. Gampang. Ya, beda omongan nada bicaranya yang awal aku pancing begini, udah mulai naik. Itu kan tensinya. Udah ketahuan. Tapi gampang naik, gampang juga itu. Nah, makanya coba dibiasakan biar tetap standar. Tapi gitu loh. dalam satu grup ini kan masing-masing karakter kita bisa belajar dari teman-teman. Itu tetap sangat harus betul. memahami lah. Oh iya. Kita tidak boleh egois, nggak boleh juga nyalahkan. Namanya juga kita tidak kenal, jauh. Tapi nggak berinteraksi langsung, cuman begini lewat begini aja. Jadi ya harus. Alangkah baiknya kita bisa nggak untuk sedikit biar kita jangan terpancing dengan suasana, ya kan, yang bikin kita naik gitu kan, ya enggak, betul nggak?
Mulai macak-macak nih mengalihkan nada-nada ini mau tinggi, caranya akhirnya begini. Penjap ngono kan. Nah, ini mulai yang tidak. Tapi kan lucu toh, nggak ada begini ya juga namanya bumbu, ibaratnya bumbu lah. Iya, betul, itu suatu tapi istilahnya. At all cem fun kan, cem oke kan. Iya, oke, sangat oke. Walaupun istilahnya cem marah-marah sama saya, mau benci aku pun tidak merasakan saya menjadi apa gitu kan. Enggak ada. Betul. Satu kata, tidak ada kata benci dalam kamus cem. Alhamdulillah. Benar ya? Enggak ada. Dengan siapapun, karena satu, alhamdulillah. Saya tidak kenal secara pribadi ya. Kenapa harus saya, nggak ada alasan saya untuk membenci sesama orang itu loh. Nggak ada. Loh, gini mas itulah kelebihan cem, pinter typing, bahasa Inggrisnya bagus typing, tapi kalau suruh ngomong suruh nyanyi itu melayat itu berarti itu kan kelebihannya. Salah satu kelebihan cem. Berarti salah satu kelebihannya sih bukan itu berarti real, bukan dari semata-mata kelebihan dari dirimu cem, itu kelebihan dari HP-nya berarti cem. Enggak lah loh, kalau memang kita bisa untuk istilahnya menulis kata-kata bahasa Inggris, ya enggak, kita sudah kalau Mas Ben iya, karena saya percakapanku simpel. Kalau Mas Ben itu pakai translate. Kalau Mas Ben pakai translate, tapi ternyata dia di atas juga bisa untuk menyanyikan walaupun artikulasinya kurang jelas. Karena jam terbangnya sudah beda. Kalau gitu. Harus dipertimbangkan jam terbangnya gitu. Iya. Right. Tapi aku ya bingung sama dirimu jam itu loh. Why? Ya kan? Kamu kan bilang, aku artis loh, suaraku nggak kalah sama Mas Jai, lebih bagusan saya, tapi giliran tampil ikut event tetap kalah sama suara yang jelek gitu kan. Itu cerita lucu. Loh, itu cerita lucu. Ya bukan cerita lucu. Itu cerita lucu perjalanan kita ya, perjalanan ya. Iya itulah. Pokoknya penuh warna-warni lah gitu loh. Iya. Pokoknya kalau diceritain tuh enggak habis 4-5 tahun perjalanan kita itu. Perjalanan enggak. Itu kan karena ya, apa? Kayak gitu. Saya menjadi juara. Mungkin salah satu amal perbuatannya lebih banyakkan saya kali jam dari dirimu. Enggak. Itu cuma itu. Apa? Itu cuman durinya ngantuk gitu. Durinya ngantuk gitu. Enggak. Pertama kali ikut event di mana ya? Ya itu PSI kan, yang suka setiap malam minggu itu loh, ya enggak, hadiahnya 150 di Mam Win, di roomnya Mam Win, lagu Jika Teringat Tentang Dikau Jauh di Mata Dekat di Hati, ya bener, pakai topi, ala Melly Guslo. Dan pakai baju merah, kaos Gucci. beli kaos Kak Jani. Saya beli kaos yang mahal, Gucci mereknya di sini. Nyanyi bunyi gitu. Gusti. Udah. Jangan ketawanya, jangan. Iya, tapi kan lucu karena sampean nggak ngeliat, tapi kalau ngeliat. Mas Jai langsung bilang, aku dapat juara beda. Dapat juara 1, alhamdulillah. Juara 1 melayot. Aku Mas Jai udah nyariin di room KPK. Gimana penampilan? Gimana aku dapat juara nggak ya? Dapat 1 bilang gitu. Aduh. Lagi ya nggak apa-apa sih, namanya juga iseng-iseng, bukan iseng sih, apa sih salahnya, nggak apa-apa juga kok itu gitu. Apa ya kalau ikut event itu ternyata buat pengalaman gitu ya, buat pengalaman gitu ya, uji mental. Iya, uji mental. Uji mental.
Di situ bisa dilihat karakter orang Nah, kayak apa sebenarnya. dan keduanya- Walaupun begini-begini ternyata begitu cuma event aja juga down juga gitu loh. Betul. Ada rasa Iya, groginya itu sangat semua mengaruhi. dari jam terbang gitu. Jam terbang Mas Ben kan tetap belajar. Ini ngomong-ngomong, Mas Ben, aku ininya udah habis kecut. Aku kepengen keluar dulu. Nah, ngomong ini sudah boleh, ngomong udah berapa ini nih? Udah berapa menit Nah, saya ngomong? ini dari Google ini. Good morning and healthy always spirit itu. Nah, itu dari Google itu. Nah, itu apaan itu Mas Gunung? Mas Gunung pakainya good morning. Ganti pengunjung yang ngasih segmen pengunjung ini kayaknya. Oh iya. Mas Misbah, Ngomong-ngomong si Cemplung. boleh dong naik ke atas, Blok. sampaikan sesuatu, something buat KPK. Ayo Mas Misbah naik dong, kalau memang ada waktunya pasti ada sedikit lah untuk Ada. berkoordinasi dengan secempluk begitu kan. Ya enggak, istilahnya untuk mengeluarkan pepatah Tapi dua satu kata. hal ya, Pepatah sepatah ngono maksudnya. you don't have to use English Iki gunung like niate crazy apa-apaan people. iki? Iya. Si gunung Even niate I do. apa-apaan iki gunung ah? Bentar. Gunung pengen tekek kalau piye maksudnya. Even if you don't have a day off, Blur neng are aku still excited. ora iso diwaca. Mas Jaya ini anehnya nggak bisa baca, tapi dia ngerti. Unik lagi ini, dia ngerti itu bahasa batin, pakai bahasa batin. Bahasa batin. Tapi satu hal ya, walaupun kadang-kadang kesel, kadang-kadang sewot, kadang-kadang baper, kadang-kadang ini, semuanya adu-adu itu semuanya nggak ada terbawa secara pribadi, nggak ada. Gak ada ya. Ya Alhamdulillah. Saya pun seperti tetap itu. satu. Dimanapun saya merayap tetap satu KPK. Tetap satu Mas Jai, Mas Ben, Mas Seng, Iya. Kak Sufi, Saya sih malah begini Enung, Mas Ben. Kak Ika, Mas Ben. Fahmi, siapa namanya? Kak Feni. Itu selalu nggak bisa. Mas Ben. Malah saya Kau selalu kalau teleponan sama si lihat. Cem gitu ya. Saya kadang gini. Cem, kita pesanan aja yuk Wildan sama Sophia gitu. Iya. Ya bener itu cerita bener itu. Itu bener itu. Begitu kan nanti kan Iya. aku mikirnya gini kan. Sofia kan Kayaknya ini, sendiri cewek gitu. Masa depannya kalau sama anaknya Cem itu kayaknya lebih ini deh. Kayaknya sudah mengenal tentang orang tuanya dan anaknya nanti istilahnya ya dibicarakan dengan baik-baik begitu kan. Serius itu. Pahmi banget. Itu omongan bagaimana suatu saat misalnya nggak tahu lah ya, takdir lah ya misalnya Ya, semoga kayak gitu kita ya. ketemu Kan dengan kita masih nggak tahu sehat ya. gitu ya. Tapi memang bener gitu kita omongin kita walaupun itu kesannya bercanda. Mas Gunung juga. Mas Gunung silahkan di stay, saya mau turun dulu. Iya dong Mas Gunung. Karena kan saya gimana sudah bawelnya durasinya itu. yang paling bawel tapi Saya udah durasi saya udah berapa menit tuh. Halo Kak Dinda Manis. Welcome. ya nggak apa-apa. Ih nggak usah aku. Nggak boleh. Mas Gunung itu jangan seperti itu dong. Ayo. Jadi ikutlah berkoordinasi di sini. Jadi semuanya itu biar kelihatan, jangan seperti dalang sampean ngono loh. Nggak gini, nggak orang lama, nggak orang baru, wabarakatuh. pengunjung atau apa semuanya lah, nggak apa-apa. Namanya juga Iya, Mas cerita Gunung. gitu. Yang lain sudah. Jadi kan ini kita kan di sini yang dilihat utama KPK, ya kan Mas Gunung. Mas Ya, Ben, anggota Mas yang lama. Gunung, Ini kalau ada Mas saya, Seng, gitu kalau kan. ada Mas Seng, masuk Mas Seng gitu. Nah, nanti Kak kan Sufi. makanya kemarin kan ada si Mas Seng apa segala macam gitu Tetap. kan. Semuanya saya sapa begitu kan. Semuanya naik. Ya.
Itu Mas Ben. Tapi Mas Gunung. Ayo Mas Gunung. Iya. Ayo, aku tak turun dulu. Tetap aja mau kita beli. mungkin dulu ya begini-begini kekanak-kanakan, tapi kita sekarang sudah dewasa, udah banyak belajar pengalaman yang kita dapat. Bener-bener. Ini loh, lebih baik Nanti di habis rumah. ini Mas Misbah. Ayo, Ya Kak Lopi. Bercanda banget. Mana ya Kak Lopi? aku turun dulu ya. Mau beli ini nih. Kecut. Oke. Mas Mis. Assalamualaikum, selamat pagi. Hai, deh. Berapa tahun nggak ketemu Bang Mis? Sehat? Alhamdulillah sehat. Hampir 1 tahun apa enggak? Lebih banget 2 tahun Lebih. COVID nih, semenjak COVID ya? Iya. Ay. Sejak rasanya ya lebih 1 tahun ya. Iya lebih. Well, sehat selalu, bahagia bersama keluarga dengan segala aktivitas. Pengalaman tahun baru. Ya, silakan Bang Misbah, silakan sampaikan ada pesan atau kesan atau hal-hal yang menarik di KPK. Silakan disampaikan. Kalau pengalaman gue ya, aku kebetulan sama teman-teman juga ada kegiatan yang mungkin juga sama, mungkin kayak gitu juga. Oh, malah di lapangan langsung ya, terbang langsung di lapangan ya. Kalau misalnya tadi Mas Jaya bilang yang pasti ke panti asuhan ya. Kalau ke panti asuhan itu supaya langsung diterima sama anaknya gitu. Ya. Belikanlah barang. Ya. Itu kalau pengalamanku ya sama teman-teman. Kebetulan aku ada komunitas fotografer. Jadi yang sama-sama hobi gitu sama teman-teman di media juga kemarin. Iya. Nah, kegiatannya juga sama, apalagi kalau pas waktu bulan puasa gitu ya. Iya. Biasanya yang sering. Nah, kalinya kalau minta, nah, itu kalau misalnya mau supaya langsung, yaitu kita belikan barang. Dan barang itu yang mereka tuh jarang nggak pernah mereka dapatkan. Contoh misalnya kayak mereka kan nggak pernah makan coklat misalnya kayak gitu. Ini contoh kecil aja ya. Kecil ya. Makan coklat. Benar. Kalau misalnya kita kasih duitnya, nanti kan pihak dari yayasannya Beda. dari yayasan sana yang ngelola. Nanti beda nanti ceritanya. Beda, juga. sudah pasti beda. Ya, Right. Meskipun kita tetap percaya mereka punya ngelola. Iya, gitu. iya. Cuman alangkah baiknya nanti yang yang mungkin mereka kepingin dalam hati tapi nggak kebeli gitu. Iya gitu, nggak kebeli gitu. Nggak mungkin kan kalau misalnya kita kasih uang langsung itu nggak mungkin di kondisi di sana itu nggak mungkin. 90% nggak mungkin gitu. Tetap dimanfaatkan hal-hal yang lebih bermanfaat atau yang lebih penting gitu. Kalau ya kita bisa sharing saat ada pengalaman satu sama lain, berbagi pengalaman kayak gitu. Nah, kedua, kalau misalnya Mas Gunung atau yang lain, Mas Jaya juga mungkin ada teman dari media itu bisa itu nanti buat meliput acara kegiatan di situ. Nah, biasanya gitu. Kalau di sini kan, kalau kebetulan teman fotografer kan sudah pasti itu memang ada itu yang meliput nanti khusus. Bahkan mayoritas anggotanya pun kami teman-teman dari media juga. Jadi hal yang gampang. Iya. Iya. Jadi kita juga punya nama nanti gitu. Bukan kita mau buat kita mau memamerkan hasil kegiatan kita. Paling enggak kita bisa mempublikasikan gitu. Jadi donaturnya juga. Jadi ya itulah kelebihan media, kelebihan salah satu media sosial gitu. Tetap. Nah itu kalau kesan tentang KPK, Bang Mis. Ya sebenarnya awalnya aku memang nggak tahu sih kegiatannya apa. Masanya aku sendiri pengalaman dari grup itu ya cuma sama yang disampaikan. Iya, having fun, makanya aku cuman buat cuma rame-rame. Rame-rame aja. Makanya aku
eh, bisa dibilang nggak mau ikut ke grup yang gitu. Satu kali karena aku tanya apa misi visinya, ya buat silaturahmi rame-rame itu aja kan, nggak ada yang lebih dari itu. Nah, keduanya nih ujung-ujungnya cuma buat ajang modus saja. Ya, kebanyakan Nah, ya kan? begitu. 80% begitu. Nggak punya 80% aja sudah 99,99% Iya, iya, iya. mayoritas begitu. Nah, Iya, benar. satu kali akhirnya saya pun akhirnya ikut ke grupnya Yuji di Malaysia kemarin. Nah, itu. Kebetulan kalau di sana Oh, Yuji itu ya memang Malaysia di situ punya kah? Malaysia. Oh, Nah, kebetulan kalau di sana sebagian kadang-kadang pakai bahasa Inggris. Jadi teman-teman kemarin itu memang ya meskipun ada mungkin yang memoduskan, rasanya kayaknya nggak ada juga yang pernah kutemuin, temannya baik aja sih semuanya. iya. Cuman karena alasan lain aku nggak, akhirnya aku resign dari sana. Lah berapa tahun aku ya, 3 tahun lah rasanya aku ikut sana. Karena aku juga sudah agak vakum, akhirnya aku nggak enak, akhirnya aku mundurkan diri dulu. Ya, kadang-kadang kesibukan atau apa Ya, pengalaman yang atau apa cerita yang bisa kita ambil petik kita belajar lah dari sekecil apapun cerita orang gitu. ya bagus aja sih kalau dari kegiatan. Aku dari Iya. hujan Ya, di sini kayak gitu. soalnya. Kalau diceritain mah nggak habis. 5 tahun perjalanan KPK kita, ya pengalaman live tahun baru wajib on cam. Ayo, silakan. Mana aku kalau on cam ya mulai dari dulu on cam terus. Ya, iya sih. Dulu kan memang on cam tahun, dulu. Iya, tahun 2000 mulai 2017 biasanya. Iya, itu kan Cuman dulu memang on cam. waktu itu Android kan nonton pun belum bisa, masih iOS aja, jadi terbatas sedikit banget dulu orang. Iya. Habis itu mulai Android bisa, nah itu mulai ramai. Nggak bisa duet yang nongkrong Iya. sendiri aja ya. Nongkrong sendiri. Duet narik malah jatuh. Aku yang jatuh. Sama Mas Ben dulu Iya, kalau aku narik Mas zaman Ben dulu. nggak bisa. Zaman dulu Bang Misbah ini sudah pakai iOS zaman dulu. Tapi zaman dulu ndak ada ya, ndak ada missing gitu, ndak ada kayaknya ya. Ndak ada. Malah banyak bugs-nya dulu. Iya. Kalau sama-sama itu enggak sih, cuman kalau Oh, masih banyak juga awal ya? Android Oh, ada ya, ada. itu banyak banget. Kalau sudah nyangkut, nah itu nyangkut itu apa? Nggak bisa disogrok, kecuali yang adminnya yang pakai iOS baru bisa. Iya, benar. nyogrok itu. Harus dikasih. Sekarang pun kayak gitu, tetap sistemnya kayak gitu. Iya dulu. Kalau admin kalau pakai iOS Bingung. admin apa? Telepon nggak Office- bisa. enggak, yang punya room bisa disogrok. Oh, iya, bisa. Kan nggak bisa kalau di Bisa. Android kan nggak bisa. Iya, Nah, benar. Jadi kalau adminnya yang apa? Tapi dulu kita yang nggak punya jahil. Dulu kita nggak jahil. Karena kita blow on dulu masih. Kalau sekarang kan usil kita kadang-kadang. Hai Mas Seng. Semprul Mas Seng ini. Ini penasehat hukum KPK ini. Satpamnya salah satu. Aduh. Welcome, selamat pagi. Pak dosen Semprul. Welcome yang datang. Pak Guru dosen ini. Profesor ini. Prof, selamat bergabung. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya Cem ya? Kayaknya Cem delay ya? Ya. Di tempatku enggak sih. Hmm. Mungkin Iya. di bawah mungkin. Iya. Di aku kayaknya iya. Tekan Cuma tembak kami FM. ini lagi Sekali. kami sewaktu pandemi ini
lagi vakum juga teman-teman, nggak pernah pada kemana. Iya, sudah memang Nggak tahu nanti bener. Enggak, puasa 2 ini. tahun, bener-bener 2 tahun. Tapi kegiatannya fotografer masih jalan? Masih sering? Masih ini yang panggil yang fotografer makro aja yang Apa, Dek? kalau yang Apa? Mau apa? komunitas di saya masih vakum. Minum teh? Di meja makan? Di meja makan? Kalau kalau kegiatan fotografer tiap tahun, tiap November Desember biasanya itu. Oke, Itu Bang acara Jahe. besarnya di Indonesia. Oke, siapa? Oke, saya kira cukup Mas Ben. Dan mana Bang ya? Misbah. Oke. Atau mau silakan, mau ditambah? Itu aja aku mau Pesannya buat KPK bagaimana untuk kedepannya Ya. jauh lebih baik atau dikembangkan bagaimana? Saran buat KPK. nggak ada sih kayaknya. Sudah menurutku sudah cukup aja kayak gitu. Cuma itu tadi aja. Kalau cuma sekedar sharing pengalaman itu tadi aja. Oke, terima kasih. Oke, makasih Mbak. Makasih, sehat selalu. Salam buat Assalamualaikum. Kak Lovi. Waalaikumsalam. Oke, Mas Ben, clear. Silakan. Oke guys, kacamataan bawahnya koloran guys. Cek. Pakai kacamata, bawahnya koloran. Iya. Jadi saya sangat berterima kasih untuk teman-teman yang dari dulu sampai sekarang KPK berdiri sudah mensupply orang lama ataupun orang baru ataupun tamu-tamu semuanya. Pokoknya yang saya kenal mengucapkan terima kasih. Karena kalau nggak ada kalian-kalian semuanya itu gak bakalan bisa berjalan. Soalnya untuk menjaga room aja itu dulu susah banget. Kalau nggak ada Mbak Lupi yang ada missing nggak ada yang bisa buang missing. Ada Mbak Sufi juga sama. Kalau nggak ada Kak Sem pun sama, pasti roomnya roboh dulu. Iya, dan untuk Mbak Ais, Mbak Hanun, Mbak Iem, Mbak Suci, Mbak Cherry, terus Mbak Nyun yang baru-baru, terima kasih. Banyak itu sudah kayak artis barunya KPK. Kalau mereka nggak naik itu kayak langsung sepi. Iya. Itu kalau Mbak Suci naik tuh misal kondisi room sepi, misal cuma 6 orang, cuma orang-orang dalam, Mbak Suci naik joget gini, joget langsung tiba-tiba langsung wah, langsung ramai, langsung naik semuanya. Iya, kalau Mbak Suci naik joget itu pasti langsung ramai. Iya. Mbak Suci, iya. Kalau dulu itu kalau dulu pas pertama room KPK buka, itu kalau nggak ada Kang Semprul, itu pasti kalau lagi sepi nggak ada yang nyanyi. Iya. Kalau nggak ada Mas Semprul itu dulu bagian mengisi waktu-waktu sepi. Kalau nggak ada yang nyanyi pas lagi habis maghrib atau pas lagi duhur biasanya sepi, Kang Seng yang naik. Terus nanti duet sama si siapa? Si Sufi tiba-tiba ngelik, mencolot semuanya. Iya, tim cyber. Orang dulu itu luar biasa loh. Dulu itu KPK itu sempat ada proyek radio loh sama Kang Semprul. Kang Semprul luar biasa ini. Dia itu teknisi yang luar biasa. Dulu itu sempat kita kerja sama Mas Semprul itu kita buka meramaikan radionya Mas Semprul dulu pas pertama-tama.
Sekarang katanya kena undang-undang hak siar. Sekarang kena undang-undang hak siar. Padahal sekarang itu kontennya malah bagus loh. Sekarang kontennya padahal kan kita sudah punya lagu-lagu original. Tapi ternyata radionya sudah kena itu. Karek, mencari lagi. Dulu juga sempat bisa meramaikan tuh. Masuk radio grup pertama di Semulia. Pertama KPK, ibaratnya pertama kali grup yang kerjasama dengan radio dulu. Orang masuk itu rebutan stay mau nyanyi masuk radio doang dulu itu seneng banget. Artis-artis pada masuk dulu itu artis-artis event pada masuk pengen nyanyi. Kalau sekarang berganti. Sekarang zamannya berganti, ganti channel YouTube.